Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita berjumpa lagi lewat Google Meet pada mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar atau PKM. Hari ini adalah giliran untuk Vina Novianti dan Ilmiah Mutmainah untuk maju mempresentasikan atau memperagakan bagaimana caranya mengajar di kelas. Nah, untuk yang pertama kita mulai dulu untuk Vina Novianti. Vina, sudah siap? Iya Bu, insya Allah siap. Oke, baik. Kalau sudah siap, silahkan bisa dimulai. Bu, terima kasih. Baik teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Ya, alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya kepada kalian semua. Nah, sebelumnya untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin melihat kesiapan dari anak-anak. Silahkan untuk mengaktifkan terlebih dahulu kameranya masing-masing untuk bisa Ibu lihat kesiapannya ya. Oke, terima kasih. Ternyata kalian sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Jangan lupa pula untuk mempersiapkan alat tulis serta sumber belajar untuk mendukung pembelajaran hari ini ya. Baik, sebelumnya Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama ada Eris Sulan, apakah hadir? Hadir Bu. Eris Sulan, iya hadir. Selanjutnya ada Nur Fauziah, apakah hadir? Hadir. Ya. Selanjutnya Sapnah Devi. Hadir Bu. Siti Najaria Sundari. Hadir Bu. Ya, dan Sureni, apakah hadir? Hadir Bu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya hadir ya. Sebelumnya, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita sudah memasuki pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, masih ada yang ingat mengenai pembahasan kemarin, kita membahas tentang submateri apa saja? Ada yang masih ingat? Izin menjawab Bu. Ya, Eris. Yang sudah dibahas sebelumnya itu mengenai komponen abiotik dan biotik serta interaksi berupa simbiosis Bu. Iya, bagus. Ternyata masih ingat ya. Nah, sebelumnya apakah suara Ibu bisa terdengar dengan jelas? Bisa Bu. Jelas Bu. Jelas Bu. PPT-nya sudah bisa terlihat? Ya. Bisa Bu. Oke. Nah, ini selanjutnya dari yang Eris jawab tadi, kita sebelumnya telah membahas mengenai komponen biotik dan abiotik serta simbiosis. Nah, Ibu ingin tahu nih, dari gambar yang sebelah kiri ini ada yang bisa menyebutkan komponen biotik dan abiotiknya? Saya Bu. Ya, silahkan. Ya, untuk komponen abiotiknya itu ada batu, tanah, dan matahari Bu. Sedangkan komponen biotiknya itu ada gajah, rusa, jerapah, macan, dan pepohonan Bu. Iya, bagus sekali. Jadi, komponen biotik itu adalah komponen makhluk hidup, sedangkan abiotiknya adalah komponen benda tak hidup. Bagus sekalian, Nur. Ternyata masih ingat dari materi kemarin. Selanjutnya ada gambar yang kedua di sebelah kanan, yaitu mengenai simbiosis. Ada yang tahu termasuk jenis simbiosis apakah interaksi yang ada di gambar ini? Silahkan. Izin menjawab Bu. Iya, Safnah. Simbiosis komensalisme Bu. Iya, betul sekali. Ini adalah jenis simbiosis komensalisme karena ikan kecil ini mendapatkan keuntungan perlindungan dari ikan besar dan ikan besarnya tidak dirugikan. Jadi ini adalah simbiosis komensalisme. Nah, ini sangat penting ya Ibu review kembali materi sebelumnya karena materi hari ini berkaitan dengan materi selanjutnya, yaitu mengenai rantai makanan, yang kedua jaring-jaring makanan,
yang ketiga dinamika populasi, dan yang terakhir yaitu tentang pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, setelah melihat gambar dan memahami PPT secara bersama, peserta didik dapat menganalisis interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya dengan tepat. Di sini interaksinya yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Setelah itu, yang kedua, setelah menyaksikan media pembelajaran berupa video bersama guru dan berdiskusi secara bersama, kita bisa mengaitkan dinamika populasi akibat interaksi makhluk hidup dengan tepat, serta menunjukkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Nah, pembelajaran kali ini kita akan memecahkan suatu masalah melalui LKPD yang akan Ibu bagikan di WhatsApp group. Nah, nanti teknisnya kita akan mendiskusikan secara bersama-sama, tetapi pengisiannya tetap diisi secara individu. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut pada pemaparan materi yang pertama, yaitu tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, di sini bisa terlihat ada urutan panah-panahnya dari yang dimakan dan dari peristiwa makan dan dimakannya. Nah, selanjutnya, adakah yang ingin memaparkan pola dari interaksi rantai makanan ini? Ada yang ingin mencoba mendeskripsikan? Saya, Bu. Iya, silahkan. Ya, saya bisa mencoba. Jadi, dari rantai makanan itu dimulai dari rumput dan dimakan belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak dan katak dimakan ular. Kemudian ular akan diuraikan oleh jamur. Iya, bagus sekali Sureni. Nah, itu tepat ya polanya. Jadi ada proses makan dan dimakan. Nah, dalam rantai makanan ini ada yang disebut dengan produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, itu apa saja? Nah, itu di dalam rantai makanan disebut dengan tingkatan dalam rantai makanan. Yang pertama ada produsen. Nah, produsen ini adalah tumbuhan, karena tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, jadi ini disebut dengan produsen. Selanjutnya ada belalang. Belalang ini ada konsumen tingkat 1, yaitu pemakan tumbuhan. Yang kedua ada konsumen tingkat 2, yaitu konsumen sekunder, pemakan konsumen tingkat 1, dan selanjutnya ada konsumen tingkat 3 tersier, yaitu pemakan konsumen tingkat 2. Dan selanjutnya apabila ular ini mati akan diuraikan oleh dekomposer berupa jamur. Nah, nanti hasil dari penguraiannya ini akan menghasilkan zat hara yang akan diserap oleh tumbuhan. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan itu adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, tadi dari rantai makanan itu sudah tahu urutannya. Nah, sehingga dalam jaring-jaring makanan ini saling berhubungan. Jadi dalam satu tumbuhan itu ada beberapa makhluk hidup yang memakan tumbuhan tersebut. Jadi saling berhubungan. Jadilah jaring-jaring makanan seperti ini. Nah, selanjutnya ada dinamika populasi. Dinamika populasi itu apa? Nah, yang pertama ada kata dinamika. Dinamika itu adalah perubahan. Perubahan itu dapat berupa naik atau turunnya suatu perubahan. Nah, sedangkan populasi itu adalah sekumpulan individu yang memiliki ciri yang sama dengan menempati suatu wilayah yang sama pula. Jadi, dinamika populasi itu dapat diartikan sebagai naik turunnya suatu populasi karena faktor tertentu. Apa saja faktornya? Yaitu ada interaksi, kompetisi, dan predasi. Nah, interaksi itu bisa berupa proses makan dan dimakan, serta simbiosis, serta ada predasi dan kompetisi. Selanjutnya ada bencana alam. Nah, bencana alam ini dapat mempengaruhi kerusakan di muka bumi, sehingga dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup. Nah, maka dapat menyebabkan dinamika populasi bisa menurun atau naik. Selanjutnya ada aktivitas manusia. Aktivitas manusia ini dapat mempengaruhi dinamika populasi, tetapi aktivitas yang seperti apa? Yaitu aktivitas yang dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitar, sehingga terjadinya perubahan pada populasi makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, nah ini ya, contoh dari kompetisi, predasi, dan kebakaran hutan atau akibat dari bencana alam. Yang keempat, ada pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Apa saja? Selanjutnya, pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mohon maaf, apakah PPT-nya berpindah? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, ini sudah. Nah, pola interaksi manusia.
pola interaksi manusia ini diantaranya ada pemanfaatan sumber daya alam. Nah, manusia itu membutuhkan yang namanya makan dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan lainnya itu dapat diperoleh dari sumber daya alam. Nah, apabila kita terus mengeksploitasi sumber daya alam tersebut, itu akan mempengaruhi pola interaksi manusia yang memberikan dampak negatif pada ekosistem. Selanjutnya ada produksi limbah. Nah, manusia hidup ini pasti akan mengeluarkan namanya zat sisa atau berupa sampah dan lain sebagainya. Dan apabila manusia tidak bisa mengolahnya secara baik, itu akan mencemari lingkungan dan akan melukai makhluk hidup di dalamnya. Selanjutnya ada perlindungan alam. Nah, perlindungan alam ini adalah salah satu pola interaksi yang positif. Artinya manusia dapat melindungi alam dari suatu kerusakan. Nah, ini materi kita dari sini sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau gitu jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan membagikan LKPD di WhatsApp grup. Silahkan dibuka. Sudah Ibu kirimkan ya. Silahkan sambil dibuka WhatsApp grup LKPD-nya. Nah, ini nanti kita akan menyelesaikan permasalahannya secara bersama-sama dan silahkan tuliskan jawabannya di buku tulis masing-masing. Sebelumnya, kita akan menyaksikan sebuah video terlebih dahulu untuk mengetahui permasalahan di LKPD. Silahkan disimak ya. Kepolisian Resor Kabupaten Muko Bengkulu merilis hasil pengungkapan sindikat penjualan kulit harimau Sumatera beserta tulang belulangnya. Ini merupakan kelima kalinya Polres tempat mengungkap kasus perburuan harimau Sumatera. Penjualan kulit beserta tulang harimau Sumatera berhasil digagalkan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Muko Bengkulu. Berawal dari informasi masyarakat dan petugas Taman Nasional Kerinci Sebelat tentang adanya upaya penjualan satwa dilindungi harimau Sumatera di Kecamatan Menari, Kabupaten Bengkulu. Dari Polres Muko melakukan pengintaian dan sebagai pembeli. Polisi berhasil membekuk 3 orang tersangka yang bertugas sebagai perantara, serta 2 kulit harimau dan tulang belulangnya. Saat menjual kulit harimau tersebut atas perintah seseorang. Hingga kini diketahui 2 ekor harimau Sumatera ini masih berumur 1 tahun saat ditangkap para pemburu. Diperkirakan harimau Sumatera ini berasal dari wilayah Taman Nasional Kerinci Sebelat. Wilayah Taman Nasional Kerinci Sebelat terus berkurang akibat perburuan liar. Dari tahun 2013 hingga 2017, Polres Muko telah mengungkap sedikitnya 4 kasus yang sama. Para tersangka dijerat dengan pasal 40 ayat 2 junto pasal 21 ayat. Nah, itu bisa disimak videonya. Bisa, Bu. Nah, ya itu adalah salah satu permasalahan yang diakibatkan oleh interaksi manusia terhadap makhluk lainnya. Nah, ini apakah LKPD-nya sudah terlihat? Ibu bagikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah kita coba selesaikan satu persatu permasalahannya ya secara bersama-sama. Nah, di sini ada wacana tambahan untuk meyakinkan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Yang pertama itu Ibu akan bacakan sedikit intisarinya bahwa di sini dari berita antara sumber 6 Agustus 2017 dikabarkan adanya penurunan harimau Sumatera akibat kehilangan habitat dan adanya perburuan liar, yaitu penurunannya sekitar saat ini hanya ada sekitar 3.000 dari 10.000. Nah, itu adalah salah satu berita yang mengabarkan tentang penurunan hewan harimau Sumatera. Nah, dari permasalahan yang ada, silahkan anak-anak identifikasi permasalahan tersebut dari proses menyimak video tadi dan dari wacana yang tadi terhadap akibat pola interaksi yang dilakukan manusia tersebut. Akibatnya pada ekosistem itu apa gitu. Nah, silahkan identifikasikan masalahnya di jawaban kalian pada buku tulis masing-masing. Silahkan Ibu beri waktu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, oke. Baik, silahkan ada yang sudah menemukan jawabannya mengenai identifikasi permasalahan ke-1 ini. Kira-kira apa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ya, Bu. Dari video dan wacana pada permasalahan 1 itu dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang akan muncul akibat perburuan liar dan kehilangan habitat yang disebabkan oleh manusia dapat berpengaruh terhadap dinamika populasi harimau Sumateranya, Bu. Jumlahnya akan menurun, Bu. Iya, bagus sekali. Apabila ada perburuan liar dan terus-menerus
harimau Sumatera itu diburu gitu ya, sehingga akan menurunkan populasi di alam sekitar gitu. Bagus Nur, terima kasih. Yang lain silahkan sesuaikan jawabannya dan kita akan menuju ke permasalahan kedua, yaitu berdasarkan identifikasi permasalahan 1, perhatikan gambar rantai makanan. Nah, di sini ada rantai makanan di ekosistem hutan ya, ada harimaunya terutamanya. Nah, akibat adanya perburuan liar pada harimau Sumatera, bagaimana dampaknya terhadap rantai makanan tersebut? Adakah dampak terhadap dinamika populasi makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Nah, silahkan jawabannya tulis di buku masing-masing. Baik, sudah ada yang menemukan jawabannya untuk identifikasi permasalahan yang kedua? Coba menjawab, Bu. Ya, silahkan. Jadi dampaknya jika populasi harimau itu berkurang terhadap rantai makanan tersebut menyebabkan dinamika populasi hewan lainnya itu terganggu, Bu. Mulai dari kurangnya aktivitas pengurai untuk mengurai jasad dari harimau yang sudah mati, sehingga dari situ kurang zat hara yang diterima tumbuhan. Dan tumbuhan pun akan terus berkurang, maka begitupun dengan kelinci dan serigala akan ikut menurun, Bu. Iya, bagus sekali. Jadi, apabila ada satu komponen yang hilang dalam ekosistem ini, akan mempengaruhi dinamika populasi pada makhluk lainnya. Bagus ya, Eris. Terima kasih. Selanjutnya, dari kedua permasalahan tersebut, kita harus memberikan solusi. Nah, ada yang ingin memberikan solusi dari pemecahan masalah 1 dan 2? Silahkan. Izin menjawab, Ibu. Iya, silahkan. Jadi menurut saya untuk solusinya yaitu dari interaksi manusia yang merugikan, yaitu membuat undang-undang tentang perburuan liar yang sudah dilakukan pemerintah, Bu. Sering melakukan patroli di sekitar lokasi perburuan. Dan untuk yang mengatasi dinamika populasi, itu di hewannya membuat penangkaran suaka marga satwa atau cagar alam, Bu. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih, solusinya dapat diterima. Jadi benar ya, kita itu harus memberikan sanksi yang seberat-beratnya pada perburuan liar, karena itu dapat merugikan ekosistem. Nah, selanjutnya kita juga harus melindungi dari hewan yang sudah mulai punah atau dinamika populasinya menurun. Nah, terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, silahkan kesimpulannya kalian pecahkan sendiri dan tuliskan di buku masing-masing. Selanjutnya itu dalam pengisian LKPD ini dikumpulkan melalui Google Classroom. Pengumpulannya nanti setelah 20 menit pembelajaran ini selesai. Dapat dimengerti tugasnya? Bisa, Ngerti, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya, telah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya ada yang ingin menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Selanjutnya, kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan dapat membentuk jaring-jaring makanan. Makhluk hidup juga dapat mengalami penurunan maupun peningkatan populasi yang disebut dengan dinamika populasi, dan interaksi manusia dengan lingkungannya dapat berupa pemanfaatan sumber daya alam, produksi limbah, dan perlindungan alam. Ya, terima kasih. Bagus, Sundari. Terima kasih. Nah, jadi benar ya, apabila suatu interaksi itu saling berkaitan. Apabila ada yang satu memberikan dampak negatif, maka akan mempengaruhi dampak yang lainnya juga. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikannya. Sebelumnya, Ibu ingin memberikan tugas tambahan yang kedua, yaitu berupa post test. Nah, nanti kalian silahkan mengisikannya melalui Google Form ya. Dan ini terakhir dikumpulkan hari Kamis. Jadi tugas utama adalah yang LKPD tadi. Dan selanjutnya mohon disiapkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan sebuah video penutup terlebih dahulu. Bisa terlihat? Apakah terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Iya. Kita simak bersama ya. Ini adalah video penutup.
Nah, itu adalah video penutupnya. Jadi dari video ini kita dapat simpulkan bahwa suatu interaksi itu harus kita padukan dengan baik agar lingkungan sekitar kita juga dapat mendukung kehidupan kita. Nah, sudah dijelaskan juga ya dalam agama Islam bahwasannya kita itu adalah seorang khalifah di muka bumi ini. Jadi, kita harus mampu memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini sebaik-baiknya pemanfaatan agar kita ini tidak termasuk orang-orang atau menjadi perusak di muka bumi ini sendiri gitu ya. Nah, ini adalah pembelajaran kita. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ini terus membangkitkan rasa semangat kita untuk terus belajar. Nah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Ibu apresiasi. Ibu pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.